Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Drevita Putri Cantika dengan NIM 434241016. Di kesempatan kali ini saya akan membahas modul 9 yaitu tentang sistem kunjungan toko dengan validasi geolokasi menggunakan Laravel. Nah, modul ini menjawab satu pertanyaan, bagaimana memastikan sales itu benar-benar mengunjungi toko, bukan hanya check-in dari rumah. Nah, dari pengerjaan ini, kita kombinasi scan barcode fisik di toko, lalu GPS real time, dan ada formula Haversine untuk menghitung jarak secara matematis. Dan kita akan bahas dari database, model, controller, view, dan demo langsung. Sebelum lanjut pembahasan migration, kita pahami dulu alur sistemnya secara keseluruhan, di mana ada dua alur. Yang pertama, kita mendaftarkan toko, lalu mengambil koordinat GPS lokasi toko, lalu mencetak label barcode untuk di-scan secara fisik di toko tersebut. Dan yang kedua, saat mengunjungi toko, sales membuka aplikasi, lalu scan barcode yang tertempel di toko, lalu ambil posisi GPS, lalu sistem akan menggunakan formula Haversine jika jarak masih dalam batas threshold, kunjungan diterima, dan jika terlalu jauh, kunjungan akan ditolak. Nah, sederhananya modul ini maksudnya itu untuk mencegah manipulasi data kunjungan dari sales. Lalu yang pertama ada pembuatan database atau migration. Migration pertama ini adalah pembuatan tabel toko sebagai master data lokasi. Lalu ada ID, lalu nama toko, alamat toko sebagai identitas toko, dan ada longitude dengan tipe desimal, lalu ada akurasi dan barcode dengan constraint unik. Lalu untuk tabel yang kedua yaitu migration kunjungan, di mana migration kedua ini untuk pencatatan setiap aktivitas sales di lapangan. Ada toko ID, user ID menggunakan foreign ID dengan constraint dan on delete cascade, yang artinya jika toko atau user itu dihapus, data kunjungan ikut terhapus otomatis. Lalu ada perhitungan di mana longitude sales dan longitude sales itu posisi GPS sales saat itu, lalu ada aksurasi sales sebagai akurasi GPS perangkat sales, ada jarak meter itu sebagai hasil hitungan Haversine antara sales dan toko. Lalu ada result efektif, di mana batas toleransi yang sudah memperhitungkan akurasi GPS kedua pihak. Nah, statusnya ini berupa enum, diterima atau ditolak, dan radius threshold ini default 300 meter, yang mana radius standar yang bisa dikonfigurasi per kebutuhan bisnisnya. Selanjutnya pembahasan model. Yang pertama ada model toko, yang mana relasinya itu has many, kekunjungan artinya satu toko bisa memiliki banyak riwayat kunjungan. Lalu kita bisa memanggil toko kunjungan untuk mendapatkan semua kunjungan ke toko tersebut. Lalu yang kedua ada model kunjungan yang mempunyai dua relasi belongs to ke toko dan ke user. Berarti dari satu objek kunjungan ini kita bisa langsung akses kunjungan toko, nama toko, atau kunjungan user nama tanpa query tambahan. Berikutnya kita bahas controller. Yang pertama ada toko controller, yang mana menangani dua kelompok fungsi besar, yang satu manajemen data toko oleh admin, dan ada proses kunjungan oleh sales. Yang pertama ada function index, lalu function create, dan function store, yang mana ini untuk menyimpan toko baru. Sistem itu generate barcode unik secara otomatis. Nah, caranya itu mengambil ID terakhir,
lalu tambah 1, lalu format dengan str4 menjadi 5 digit, dan seterusnya. Dan selanjutnya ada function edit, function update, lalu the story, dan ada cetak barcode. Ini menggunakan library DOM PDF untuk menghasilkan PDF laber barcode. Lalu ada function kunjungan ke toko, lalu ada find by barcode. Fungsi ini memanggil via Ajax ketika sales berhasil scan barcode. Pertama itu dicoba exact match dulu, jika tidak ketemu dan barcode-nya pendek itu sistem coba mencari dengan like sebagai fallback-nya. Nah, lalu kenapa ada fallback ini? Karena beberapa model barcode itu scanner menambahkan karakter, ada namanya suffix atau prefix saat membaca. Dengan fallback like itu sistem lebih toleran terhadap variasi hasil scan-nya. Selanjutnya ada function simpan kunjungan. Ini ada pertama itu dihitung jarak antara toko dan sales menggunakan formula Haversine. Lalu keduanya itu dihitung threshold efektif. Ini bukan sekedar 300 meter, tapi 300 ditambah akurasi GPS toko ditambah akurasi GPS sales. Nah, logikanya itu jika GPS toko punya error kurang lebih 30 meter dan GPS sales punya error kurang lebih 20 meter, maka secara teorinya itu sales bisa tampak berjarak 50 meter lebih jauh dari kenyataannya. Nah, terakhir itu status ditentukan dengan satu baris logika. Jika jarak aktual kurang dari atau sama dengan threshold efektif, statusnya diterima. Jika tidak, itu akan ditolak. Nah, semua data itu disimpan ke tabel kunjungan untuk keperluan audit dan pelaporannya. Dan ini ada formula Haversine, dan ini perhitungan jarak 2 titik di permukaan bumi ini yang memperhitungkan kelengkungan bumi. Ini ada radius bumi dalam meter, ada formula standar digunakan dalam aplikasi navigasi dan geolocation. Nah, hasilnya dalam meter, langsung dibandingkan dengan threshold efektif tadi. Yang kedua ada kunjungan toko controller, yang mana ada private threshold jarak dalam meter, lalu ada function index, dan ada function untuk mendapatkan daftar toko dalam format JSON, lalu store toko untuk menyimpan titik awal toko, lalu ada function verifikasi kunjungan oleh sales. Selanjutnya ada function untuk menghapus toko, dan ini ada menghitung untuk jarak formula Haversine dengan function calculate Haversine. Setelah memahami controller, sekarang pembahasan ke indeks. Yang pertama ada toko indeks. Strukturnya ada CSS, lalu ada HTML, ada page header untuk judul, lalu ada yang kedua itu ada flash message, dan yang ketiga ada tabel data, ada nomor, nama toko, alamat, koordinat, akurasi, dan barcode. Lalu ada tombol aksi, ada 3, yaitu untuk cetak barcode, lalu ada edit dan delete. Lalu selanjutnya ke tambah toko. Tambah tokonya juga sama, ada CSS, lalu ada HTML, yang mana itu menggunakan method post ke root toko store. Lalu kita langsung ke pembahasan JavaScript-nya. Di bagian baris pertama itu untuk mengecek apakah browser itu mendukung geolocation API
Nah, jika tidak, misalnya ada menggunakan browser lama, fungsi itu berhenti dan menampilkan alert. Lalu saat GPS berhasil, ada 3 nilai dari postcode langsung dimasukkan ke platform latitude, longitude, dan akurasi. Nah, ini ada 3 baris memperbarui tampilan preview. Ada koordinat di format dengan 257. Ini akan tampil 7 desimal. Terus lalu ada callback error menangani 2 kondisi. Yang pertama, kondisi error artinya menggunakan pengguna itu menolak izin GPS. Kondisi lainnya artinya GPS timeout atau tidak tersedia. Lalu selanjutnya ke edit. Edit itu juga sama, ada CSS, lalu HTML-nya itu ada menggunakan post, tapi ditambahkan metode put. Ini untuk metode ada spoofing, yang mana HTML form itu tidak mendukung put secara natif, jadi Laravel menerima post dengan flag tersembunyi. Metode put itu untuk diarahkan ke metode update di controller. Yang ini adalah barcode PDF, yang mana halaman ini untuk menghasilkan PDF barcode menggunakan DOM PDF. Lalu ada kunjungan blade. Strukturnya sama, ada CSS, lalu ada HTML dan JavaScript-nya, yang mana ada 2 kolom. Yang pertama di kolom kiri, yaitu ada langkah 1 dan langkah 2. Yang pertama, langkah 1 ini ada scan barcode. Scan barcode ini ada menggunakan HTML QR code. Lalu ada langkah kedua yaitu ambil lokasi. Dan kolom kanan ini untuk hasil dan riwayat 10 terakhir. Lalu ini menggunakan audio bip seperti di modul sebelumnya. Ada bip sound, lalu ada function auto generator menggunakan web audio API. Nah, pertama itu ada scanner, kita scan barcode. Lalu ada on scan success jika barcode berhasil di scan. Pertama kita scan, lalu ada bunyi beep. Nah, lalu scanner akan berhenti dan mencari toko. Dan yang selanjutnya ada function untuk menampilkan info tokonya. Dan ada reset scan atau men-scan ulang. Dan ada juga scan manual, kita input barcode manual yang ada di tabel toko sebelumnya. Lalu step kedua ada ambil lokasi. Lalu on lokasi didapat dan ada submit kunjungan. Lalu ada function untuk menampilkan hasilnya dan ada reset semua. Nanti akan tampilannya akan berubah seperti awal. Lalu mulai scanner saat halaman di load. Dan tidak lupa juga kita tambahkan roots ke web PHP untuk modul 9. Yang pertama ada untuk cetak barcode toko, lalu ada halaman kunjungan toko, lalu ada mencari toko berdasarkan barcode hasil scan, lalu ada simpan kunjungan, dan ada CRUD untuk toko. Dan selanjutnya juga kita tambahkan navigasi ke sidebar untuk memudahkan pergantian ke halaman. Selanjutnya saya akan mendemokan hasil implementasi dari modul 9. Yang pertama ada halaman toko.
yang mana di sini ada judul, lalu ada tambah toko, dan ada tabel yang menampilkan nomor, nama toko, alamat, koordinat, akurasi, dan barcode serta aksinya. Yang pertama kita coba untuk menambahkan toko. Kita isi nama tokonya seperti kita isi alamatnya. Lalu ada koordinat lokasi toko. Kita klik ambil lokasi sekarang. Nanti akan otomatis mengisi latitude, longitude, dan akurasi GPS-nya. Lalu kita simpan toko. Nah, di sini berhasil ditambahkan. Lalu aksinya di sini ada, kita bisa cetak barcode, lalu bisa edit dan hapus. Contoh untuk cetak barcode-nya. Di sini akan tampil barcode dari toko Mariani. Setelah kita tambahkan toko, lalu kita lanjut ke kunjungan toko, yang mana di halaman kunjungan toko ini ada judul, lalu ada master toko untuk kembali ke toko, lalu ada 2 kolom, yaitu ada di sebelah kiri ada langkah 1 dan langkah 2, yang mana ada scan barcode toko dan ambil lokasi, dan yang sebelah kanan ada riwayat kunjungan. Di bagian scan barcode toko tidak hanya scan QR, tapi ada input barcode secara manual. Selanjutnya kita demokan hasil implementasi dari modul 9. Saya sebelumnya sudah menyiapkan barcode yang statusnya akan diterima dan ditolak. Apakah implementasi dari modul 9 ini berhasil atau tidak? Yang pertama kita nyalakan dulu kameranya. Selanjutnya kita scan. Yang pertama ini saya siapkan barcode yang nanti statusnya diterima. Terdengar bunyi bip, lalu scannernya berhenti dan muncul informasi yang mana ada nama toko, jalan, longitude, dan latitude, dan akurasi toko, yang mana informasi ini sama seperti QR code yang telah saya scan barusan. Lalu lanjut ke langkah yang kedua, yaitu ambil lokasi sales. Kita klik ambil lokasi saya sekarang, lalu kita tunggu. Lalu muncul informasi, yaitu ada latitude, longitude, dan akurasi GPS. Lalu ada kita klik validasi kunjungan. Lalu terdapat informasi di sebelah kanan, yaitu kunjungan diterima, yang mana riwayat kunjungan ini ada tabel, ada toko, jarak, ada threshold, status, dan waktunya. Lalu kita demokan dari barcode yang nanti statusnya akan ditolak. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi, ada bunyi bip, lalu scanner berhenti. Lalu kita lanjut ke step yang kedua. Kita klik ambil lokasi saya sekarang dan kita tunggu informasi yang akan tampil. Lalu kita klik validasi kunjungan. Nah, di mana di kolom sebelah kanan tertulis kunjungan ditolak dan ada informasi-informasinya. Itu adalah berikut adalah implementasi dari modul 9. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.